Usi kalau kamu mampu membodoh-bodoh dirimu. Tadi katanya udah setuju loh dia. Iya, itu kehendak. Hitungan detik, nggak setuju. Terus alasannya tadi belum ku baca. Lah, kalau dia nggak baca, ngapain nyalakan gua? Oke, Rijal. Islam Kristen? Shalom Lali, shalom semua. Salam. Oke, Rijal. Ya, silakan. Ya, bagaimana pendapatmu Bang dengan ayat ini? Silakan. Silakan, Bang. Apa maksudnya? Hah? Halo. Ya, halo RD. Ya, gimana pendapatmu dengan ayat ini? Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Iya. Si kami ini siapa? Kau enggak itu terjemahan RD. Saya tanya Begini, RD. kamu, si kami itu siapa? Allah yang Maha Kuasa. Bang, yang bisa. Dengarkan. Saya tanya, kan habis kamu baca, maka Iya, makanya wajar aku saya jawab. bertanya. Yang aku jawab ya RD ya. Sebentar, pertanyaannya supaya kamu paham. Si kami itu siapa? Ya itu Allah, Allah Subhanahu Oke, wa taala. Allah. Dia Apa yang menguasai dijadikan? bumi dan langit. Apa yang dijadikan Allah? Dia mampu. Apa yang dijadikan? Aduh, apa yang dijadikan Allah di ayat ini, Bang? Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Ya, ada orang-orang jahat. Iya, siapa yang melakukan menjadikan mereka jahat? Allah menjadikan orang-orang itu jahat karena apa? Oke. Karena perbuatan jahat mereka, ya. Contohnya kau Gimana jadi di situ jahat, perbuatan? Jangan kau tambah-tambah. ya. Kau Jangan jadi kau jahat tambah-tambah. pilihanmu atau kehendak Tuhan. Jangan, aku nggak boleh kau samakan, Bang, karena ketuhanan kita sudah berbeda, oke? Nah, Kalau itu Tuhan, maka gunakanlah begini, dengarkan, akal dan Bang Rijal, kekuatan. perhatikan ya. Tuhanmu kan, Bang, ada memiliki dua unsur, ya. Dikatakan Tuhanmu adalah sumber kebaikan, Tuhanmu juga sumber kejahatan. Berbeda kalau Tuhan saya, Bang, hanya sumber kebaikan, Bang. Ya, jadi berbeda. Jangan analogikan dengan saya, oke? Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Siapa yang menjadikan pembesar-pembesar itu jahat? Siapa? Dia sendiri kan aku sudah kasih contoh. Kau memiliki kejahatan, kau yang Sorry Bang ya, saya nggak nampung orang-orang sakit jiwa, Bang. Sorry ya. Saya nggak nampung orang-orang sakit jiwa, Bangku. Kalau ayatmu aja udah mampu kau sangkal, pantaslah Alkitab pun kalian sangkal. Kitab suci kalian aja kalian sangkal. Ya? Malah kau tambah-tambah yang nggak ada di situ. Ya? Makanya saya bilang kalianlah sebenarnya penista Quran kalian sendiri, bukan kami. Ya? Jelas-jelas di sini yang menjadikan mereka jahat itu Allah. Tapi kau bilang apa? Mereka sendiri. Waduh, parah. Terlalu kejam kamu sama si Allah itu loh. Kamu hianati Allahmu. Nggak boleh begitu. Kalau terus kau bicara akal-akal, justru akalmu yang kita tunggu dari tadi. Tapi akalmu itu, mindsetmu itu nggak naik-naik dari tadi. Coba, mana ada di sini mereka lah yang menipu diri mereka? Nggak ada di sini, Bang. Yang ada itu Allah jadikan pembesar itu jahat. Jangan kau rusak ayatmu. Artinya kalau ayatmu aja sanggup kau rusak, pantas aja Bible kami kalian pelintir-pelintir. Lah kitab kalian sendiri pun kalian rusak. Gila nggak kalian tuh? Gila. Jangan dustai ayatmu, Bang. Mana ada di situ manusia menjadikan dirinya kejahatan? Nggak ada. Tetapi di sini yang menjadikan itu siapa? Sesembahanmu. Akuin aja gitu loh. Makanya itulah sulitnya memiliki sesembahan, memiliki dua mata pedang, baik dan jahat. Itu loh. Ini adalah dasar iman kalian. Kalau sudah kalian imani dasar iman kalian, bahwa yang kalian sembah baik dan jahat, sumber kebaikan dan sumber kejahatan, maka harus kalian akuin kejahatan itu dari sesembahanmu. Tapi kalau merasa kamu itu nggak logis dengan akal sehatmu, ya tinggalkan ajaran itu. Masa harus saya ajarin? Ya. Jadi harus pintar lah. Jangan sampai ayatmu aja kau lawan gitu. Saya nggak suka. Langsung nggak masuk akal sama aku gitu. Kalau ayatmu aja udah kau lawan, Bang RD, ayat ini sedang terjadi di Indonesia. Iya betul. Ayo silakan yang naik ya, yang jujur lah. Kalau saya jadi Islam, ya. Kalau saya ini jadi Islam nih,
Terus saya mengaku ini beriman pada Al-Quran, akan saya akuin, iya Allah saya itu maha jahat. Udah selesai, nggak usah kau tutup-tutupin. Jangan ditutup-tutupin, karena kehendak yang kau sembah itu menunjukkan kalau dia memang jahat gitu loh. Selesai, jangan ditutup-tutupin. Maka saya bilang, ini kan kembali lagi ke akal sehat nih. Kenapa kalian berusaha menutup-nutupin kalau Allah ini adalah sumber daripada kejahatan? Karena menurut akal sehat itu nggak mungkin. Tetapi inilah kenyataan. Berarti bagaimana solusinya? Ya tinggalkan ajaran itu. Tapi kalau kamu mematikan akal sehatmu, mengimani apa yang tertulis itu di sini, ya akuin saja, ya wahai oten-oten, sesembahan kami itu memang maha jahat. Selesai. Dia yang melakukan kejahatan semua. Selesai. Tapi beranikah kalian mengakui itu? Enggak. Kenapa? Karena kalian tuh orang yang bingung. Kalian tuh umat bingung, teman-teman. Makanya kadang kalian bilang, oh iya yang kami sembah itu adalah segala sesuatu itu atas kehendak izinnya, baik buruk itu atas kehendak izinnya. Satu sisi kalian akuin itu. Satu sisi lagi kalau ditunjukkan datanya, diperhadapkan kalian dengan ayat, apa kalian bilang? Bukan begitu. Bukan begitu. Cobalah. Saya itu nggak suka jumpa dengan saudara muslim ngakunya ngimani Quran, tapi Qurannya dilawan gitu loh. Nggak suka saya itu. Itu macam orang gila kamu itu. Apalagi Aldi? Nah, sekarang saya mau bertanya sama kamu, karena kamu menolak tentang pemahaman saya tentang Al-Quran. Jadi menurut kamu Al-Quran ini seperti apa bunyinya? Silakan. Oke, menurut saya sesuai yang dicatatkan, dan demikianlah pada setiap negeri kami, karena si kami ini adalah Allah, berarti jelas kita ketahui bahwa Allah jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar apa? Agar melakukan tipu daya di negeri itu. Jelas lo ayatnya, jelas sekali nih ayatnya. Jadi permasalahan di dalam dadamu itu apa? Kok tanya di dada saya permasalahannya itu? Silakan jawab. Yang bermasalah di dalam dadamu itu apa? Yang bermasalah, Aldi, sering saya katakan, ketika saya kasih tunjuk ayat, lalu Islam bertanya, apa masalah dengan ayat itu? Saya jawab, ayat itu nggak masalah. Yang bermasalah di umatnya. Itu. Jadi bukan di ayatnya, yang bermasalah itu di kalian. Kalian melawan daripada dasar iman kalian, kitab sucimu. Coba itu sudah terang benar loh. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan. Nah si kami ini sedikit dia tidak jelas toh. Tetapi kita paham, makanya kita tanya, si kami itu siapa? Si kami itu Allah. Oke, berarti apa? Allah jadikan. Apa yang dijadikan Allah? Pembesar-pembesar. Di mana? Di setiap negeri. Apa yang dilakukan? Jahat. Agar apa? Melakukan tipu daya di negeri itu. Clear, jelas. Baca surah Hud ayat 1. Kami turunkan ayat Quran jelas dan terperinci. Kalian yang berubah-ubah. Coba. Makanya ketika kau bertanya apa yang salah di dada saya, gak ada yang salah. Yang salah itu bukan ayatnya, yang salah bukan di dada saya, yang salah itu adalah umat Islam. Ya, kena tangkap semua itu. Berarti kena tangkap umat Islam semua kalau begitu. Loh enggak, kalau saya akan bertanya enggak umat Islam. Kan orangnya yang salah kan, bukan Al-Qurannya kan? Salah dalam memaknai ayat, bukan salah melakukan tindak pidana. Gimana sih kami ini? Aduh, Saya turuti hawa nafsu kamu. bukan loh Bang. Yang salah memahami ayat ini bukan kesalahan yang dilakukan Islam, tindak pidana bukan, kecuali yang telah dijadikan. Nah ini siapa yang dijadikan tadi? Pembesar-pembesar itu loh. Berarti kan nggak semua. Jadi abang itu nggak akan bisa untuk menjebak saya dengan permainan kata. Karena apa? Nah, kalau saya mengikuti karena kamu menolak atas pemahaman saya tentang Al-Quran, jadi saya ikuti saja kamu. Itu aja. Jelas saya bukan Bang. Saya nggak menolak jikalau kamu tidak ingkar dengan ayat ini. Itu masalahnya. Menurutmu, itu kan menurutmu. Kita buktikan Bang ya. Pemahaman saya berbeda dengan pemahaman kamu kan. Kita buktikan kalau abang tidak menyangkal ayat ini. Oke, saya tanya abang sekali lagi. Benar apa tidak Allah menjadikan pembesar yang jahat? Itu utusan yang diturunkan kepada manusia. Iya. Langsung terbukti kan yang saya bilang? Terbukti coba. Bagaimana mungkin Anda mengeluarkan satu narasi yang melawan daripada makna daripada yang tersurat? Anda boleh menafsir dari ayat, tetapi tafsiran Anda nggak boleh lari daripada makna yang tertulis, Bang. Itu baru Anda jenius. Ya, yang tertulis, pemanaan yang tertulis itu jauh Bang Raja Sebat. Pemanaan yang tertulis dengan yang tersirat itu jauh berbeda loh. Bagaimana pula Jawa?
Perhatikan abangku, dari yang tersurat itu nggak jauh yang tersirat. Kenapa? Perhatikan ya, tersirat itu dilahirkan oleh yang tersurat. Abang ini gimana sih? Jadi itu nggak jauh bang, tetanggaan ke tetanggaan. Ya, tidak akan ada nilai-nilai yang tersirat tanpa tersurat. Paham itu? Jangan kamu ini nggak pintar loh bang. Saya nggak suka anak bangsa Indonesia ini nggak cerdas gitu loh. Saya nggak suka. Ada masalah, itu kan menurut pemahaman kamu. Dan aku ikuti pemahaman kamu itu. Itu bukanlah masalah bagi saya, itu aja. Ini bukan pemahaman saya bang. Ini yang tersurat dengan jelas. Coba kita ya, sekali lagi kita simak. Dan demikianlah pada setiap negeri. Kami jadikan. Siapa sih si kami ini? Kita cari tahu dulu. Nah, itu bagian dari kebesaran utusan. Bagian dari Allah itu sendiri sifatnya yang diturunkan. Bukan, yang saya tanya si kami ini siapa? Si kami ini siapa? Utusan sekalian yang mengutus di situ. Berarti kami ini mengatakan Allah utusan? Yang diutus yang mengutus di situ kata kami bang, jamaah di situ. Iya, berarti si kami ini kami setuju kan Allah ini. Berarti Ya termasuk Allah itu sendiri. Ya termasuk Allah sendiri Iya, mengutus berarti Allah itu utusannya. utusan kan? Allah yang mengutus utusannya bang. Cuma ikut campur di situ, masuk ke neraka itu maka kata kami di situ. Nah, Jamaah. siapa? Si kami itu siapa? Kami itu sifat iblis dengan sifat Allah. Di situ kami. Jadi yang dimaksud saat itu adalah iblis. Agak kamu. Makanya abang Aldi pernah saya bilang, kamu itu belajar tasawuf ma'rifah itu pun nggak beres, melenceng. Saya tidak pernah Bang, ini masalah Al-Quran ya. Bang, ini masalah Al-Quran itu sama kita harus perhatikan bang. Saya sudah pernah sering ingatkan Islam. Jangan karena kurang pemahaman kamu, tanpa kamu sadari, kamu telah menghina Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya, dimanapun kalian berada, amin. Teman-teman, terima kasih yang telah menonton ataupun subscribe channel ini, saya ucapkan hatur nuhun. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu di subscribe. Jika suka dengan channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Dan juga harap ditonton ya sampai selesai, supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman dan menjadi berkat untuk kita semua. Oke, mari menyaksikan kembali video yang dijodoh ini. sembahan itu sendiri. Ya, si kami di sini pasti merujuk kepada Allah. Artinya bicara kebagaimanaan atau kejamaan Allah. Bagaimana mungkin kau campur keiblisan ke dalam sesembahan? Bukan kurang ajar kau di situ. Karena iblis itu bagian daripada Allah itu sendiri. Bagaimana? Makanya di situ kata kami jamaah. Lah kalau begitu, makanya kan dari awal sudah saya bilang bahwa sesembahan kamu ini kan dengan dua arah, dengan dua kaki toh. Ini masalah bukan sesembahan bro, gimana sih? Ini menceritakan tentang ketuhanan. Lah iya, di sini bicara tentang ketuhanan, yang mana dia mau satu kehendak atau menjadikan, betul kan? Iya betul. Ya sudah, ngapain dari tadi kau muter sana muter sini? Kamu ini. Jangan makin, abang tuh baru berapa hari tinggal, kok makin botol gitu loh, Bang. Bukan makin pinter. Enggak, saya mengikuti arahan kamu saja sebenarnya. Lah bukan, ikutin arahan ini aja. Aku Ya, ini. selamat malam, baca debat. Iya, selamat malam Bang Daniel. Salam. Ya, saya tertarik dengan narasi yang barusan bahwa iblis itu adalah bagian dari Allah. Waduh, ini fatal ini. Ya, tanya dengan saya. Fatal banget. Tanya dengan saya sepuas hati. Kondusif Ya, jadi- oke, saya tanya, bagaimana mungkin iblis itu adalah bagian dari Allah? Waduh, itu Allah itu ngeri. karena Allah itu menurunkan kekuasaannya. Bukan begitu Bang Daniel. Cara bertanyanya sama aja begini. Aldi, berarti kamu setuju karena iblis bagian daripada Allah, berarti Allah itu iblis itu Allah, setuju? Begitu, bukan itu karena itu iblis. Cuman bagian. Apapun argumen Anda, saudara Aldi, apapun argumen Anda sudah mengatakan bahwa Allah itu iblis. Ya, Bukan tidak ada begitu. pembenaran Islam. Terus di situ kata kami itu jamak bang. Ini tidak bisa dipungkiri kata-kata kami di situ bang. Ya, oke, logikanya ya. Ya, oke. Yang menyimpulkan di situ karena ada kata kami di situ. Itu kata jamak. Kami itu adalah merujuk pada kesubahagian, artinya dari satu kelompok. Kami artinya orang yang setara. Iya betul. Ya, Iya betul. Kami diutus. Betul. Ya, oke. Lalu kenapa iblis digabungkan menjadi bahagian daripada Allah? Karena Allah itu menurunkan kekuasaannya, mengutus Kepada kekuasaannya kepada manusia. Loh, Kepada setiap manusia. lewat iblis. Iya. Lewat iblis. Iya. Waduh, dari banyak. Waduh, kayak gimana ya? Aisyah, ya silakan lah. Saya nggak ini. Saya takut jadi bodoh karena ini. Aisyah, silakan Kak Aisyah yang handle. Jadi seolah-olah Bang Daniel kita ini jadi membela Allahnya.
Salah, makanya saya membela bang. Itu memang kenyataannya ayat berbunyi seperti itu. Aldi, Maka di sini dengar dulu kami Aldi. nggak bisa dipungkiri. Aldi, dengar dulu Aldi ya. Saya sudah sering sekali memberikan arahan kepada kalian ya. Itu pembahasan tentang zohiriyah merujuk kepada yang namanya ma'rifat. Saya sudah sering, contoh sederhana. Kalau kita bicara tentang Tuhan, berarti bicara ranah sang pencipta, berarti bukan ciptaan. Itu sama ibarat kalau kita lagi ngomongin si Aldi. Iya betul, betul. Kalau kita lagi ngomongin si Aldi, berarti kita nggak bisa ngomongin si Daniel, nggak boleh ngomongin si Asia. Betul. Nah, kalau memang betul, kenapa kau campurkan iblis kepada si Allahmu? Karena kekuasaan itu yang Allah kehendaki dia dihadiri. Nggak ada masalah. Halo Bu Aisyah, Gabing. Oke, nggak ada masalah itu Aldi. Asal kamu konsisten. Nah sekarang saya balikin lagi pertanyaan tadi. Berarti kalau iblis bagian daripada Allah, berarti kamu setuju dong? Allah itu adalah iblis, iblis itu adalah Allah. Setuju apa enggak? Begitu. Itu Nggak konsisten kan? Saya ini dia nggak konsisten. Itu tidak bisa disamakan, tetapi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan loh. Anda itu nggak konsisten Bang Aldi. Makanya saya bilang ketua mati mabuk. Tidak memang seperti itu kajiannya bang. Tidak memang begitu kajiannya. Ada aja kamu. Maka di situ ada kata kami. Kata kami ini kata Jerman. Perhatikan Bang Aldi ya. Kalau saya perhadapkan kamu dengan 1 juta muslim, ya 1 juta muslim itu pasti nggak setuju dengan kau. Rekam katanya yang di bawah. Rekam. Kalau perlu suruh naik. Siapa yang rekam kawan? Karena si Aldi ini lagi apa ini? Lagi penggantian kulit. Iya, Bang Aldi soalnya kita kan dari tadi kan sekolah ya. Aku makanya banyak dirinya Pak, bukan aku setuju ya. Karena gini Bang Aldi ya. Kita ini kan membahas yang tersirat, benar nggak host? Ya, yang tertulis. Suaranya kedengeran nggak? Yang nggak tulis bukan yang tersirat, yang tersurat. Nah, ini tersirat. Ini tersirat kan? Kalau ini tersirat nggak Bang Aldi? Tersurat ini. Tersurat. Yang tersirat itu kayak gimana? Tersirat itu apa yang ada di dalam perkataan itu. Nah, bagaimana kamu bisa menyimpulkan tersirat kalau nggak ada yang tertulis? Ya karena saya tersirat terlebih dahulu Kak Aisyah. Ya enggak ini loh, kalau nggak ada yang tertulis, bagaimana kamu bisa mengartikan seperti yang kamu pikirkan itu? Ya karena dia sama ada saya. Saya Ini juga gini, Bang, tersirat di situ. Bang, host ini si Aldi ini, ya, dia sudah tidak percaya. Ini ingat ya, Aldi tadi beberapa jam yang lalu, dia tidak percaya yang tertulis di dalam Al-Quran semua. Jadi pemahaman dia yang benar, dan dia sudah bernarasi begitu, host. Pahamnya, yang tertulis di dalam Al-Quran dia juga nggak percaya. Begini Bu Aisyah. Jadi kalau menghadapi coba Bu Aisyah kalau Bluetooth disconnected. Oke, jadi begini teman-temannya. Ini si Aldi ini orang Kristen pun sebenarnya nggak bisa lembek sama ini orang, karena dia ini makin parah, bukan makin pintar. Makin parah dia ini pemahamannya ini. Makanya Iya, tidak ada masalah di debat, host. Tidak ada masalah bagi saya. Saya itu Tidak masalah, abang. Kau perhatikan ya. Jangan kau bilang gak ada masalah. Di antara saudara seimanmu pun itu sudah jadi masalah. bukan urusan Anda, itu urusan saya dengan mereka. Itu adalah rasionalnya dalam diskusi, Bang. Anda itu harus gunakan rasionalmu. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda tidak menggunakan rasionalmu dalam diskusi, saya anggap kamu menjadi orang yang tidak rasional, berarti masuk ranah majnun atau gila. Nggak mungkin saya ladenin. Enggak, Makanya begini, saya harus tegas kalau sama kamu. Enggak begini. Siapa saja umat Islam tidak terima dengan pemahaman saya, sekarang juga buktikan, mari tanya. Itu aja. Oke, silakan naik. Silakan naik Islam tuh, coba. Aduh, kami ini kadang cari apa kami? Cari dihalalkan sama saudaramu kami ini. Coba silakan naik. Tujuan saya untuk bagaimana saudara-saudara Islam sekiranya bisa untuk memahami Al-Quran. Karena apabila tidak memahami Al-Quran, dia sendiri memijak-mijak Al-Quran loh. Samanya, Bang. Kami juga Bagaimana paham. ya, pemahaman Anda itu sangat kontradiktif. Allah Iya. kok bahagian dari iblis. Nah, ketika berbicara bahwa Allah itu adalah bahagian dari iblis, otomatis iblis Allah itu iblis loh, sama dengan Anda. Namanya Allah berkuasa. Iblis Namanya sama berkuasa itu memang seperti itu, Bang. Enggak, sekarang gini, dengarin dulu, Bang, supaya paham substansinya ya. Bang Raja Debat manusia, saya manusia, Bu Aisyah manusia. Nah, ketika ada anjing yang datang, apakah itu disebut manusia? Kan analoginya di sana. Kan begitu. Bagaimana begitu cara memahami Anda Al-Quran itu bukan Enggak begini, Aldi begini loh ya. Silakan, yang, Kak Isa. ini loh, yang suci ya, yang suci dan yang sumber itu dicampur sama yang jahat. Nah itu yang aneh di situ, Aldi, betul nggak, Mas? Setan itu kan jahat. Nah karena kalau misalkan apa namanya Allah itu baik, suci, kenapa dijadiin satu? Karena tujuan Allah itu, Kak Aisyah, untuk menguji manusia. Nah itu kan tadi kan bilang, ya kan? Ya. Kan tadi kan bilang sama aja kan itu, tapi begitu Bang Ali bilang berarti sama ya kan bilang enggak. Tapi kan tujuannya ke sana, Bagian. kan nggak bisa. Bagian, Iya. bukan sama bagian. Itu Betul, kata kami di situ. Iya, bagian itu bukannya dia kan sama. Selama bagian, ini bagian. sebentar. Gini, Bang Ali coba. ini Saya kasih dulu sama dia analoginya Bu Esa sebentar. Sekarang coba Aldia, ada racun, saya masukin ke gelas 5 sendok. Oke. Lalu ada madu, saya masukin ke dalam gelas itu 5 sendok. Nah pertanyaannya, mereka satu nggak itu jadinya? Satu gelas nggak itu jadinya?
Iya, 1 gelas ya terus. Ya sudah. Namanya bagian itu memang begitu. Tetapi itu bang, ya itu kan bukan kena kekuasaan. Ya kan Astagfirullahaladzim. Apa enggaknya gimana gini loh, Bang Aldi Ini ini masalah narasi kekuasaan, Bang. Ini masalah gini, kekuasaan. Bang Aldi itu nggak sadar, makanya jangan sampai, maaf ya, yang sesuai diomongkan Bang Ali loh, kamu akhirnya ya itu tadi nggak enak ngomongnya ya, karena gini Bang Aldi, apa yang ada di pikirannya itu dia akan menyimpang loh, itu loh. Begini Kak Isa, kalau saya menyimpang dari pernyataan saya, ya tinggal buktikan saja siapa yang bisa membuktikan. Karena Masalahnya kamu gini loh Bang Aldi, kamu buka komen sendiri atau kamu masuk ke mereka, kamu kan gak berani, nah kamu numpangnya di sini, nah kita juga pusing gitu loh. Bukan masalah numpang tidak numpang Kak Isa, ini namanya kan berdiskusi Kak Isa. Iya, masalahnya Aldi, masalah kamu memaksakan dengan pikiranmu, yang tertulis sudah jelas, kita lagi bahas yang tertulis, tapi kamu tidak menerima yang tertulis, kamu punya pemikiran sendiri, gimana Saya sih? menerima, saya tadi sudah menerima. Kamu tadi bilang bukan gitu maksudnya, itu kan dari kamu nggak terima, gimana sih? Itu yang tersirat. Yang tertulis saya terima, memang adanya seperti itu. Tapi memang dari pemahaman lain Aldi gitu loh. Kan kalau maaf ya, kalau kita sering-sering nanggepin kamu ya akhirnya kita jadi ya sorry ya jadi nggak benar. Ini loh, yang paling tidak saya terima itu ketika apa yang keluar dari lisannya si Aldi ini, hitungan detik dia tuh nggak setuju. Artinya lisan dia tuh dia tampol sendiri. Makanya saya bilang, maaf Aldi ya, kamu Belum sebanyak, saya dari tadi Iya. di bawah kan Bang ada debat, makanya saya Iya. naik karena saya kaget. Maksudnya yang mengutus setan-setan ini Allah. Allah. Nah, kalau gitu Allah itu siapa? Ya Allah itu bagian dari iblis, ya udah. Ya Allah itu iblis berarti. Ya udah clear Bang. Ya sudah, kami nggak butuh narasi Anda, itu iman Anda, Iya. silakan. Silakan itu aja Bang. Keluar dari konteks-konteks yang tertulis, nggak boleh. Iya. Tulis di sini bahwa kami menjadikan pembesar-pembesar yang jahat. Bayangkan yang jahat agar Iya. melakukan tipu daya. Begini Abang Cian, perhatikan Bang Cian ya. Saya sudah bilang, saya hormat dengan jawaban Anda. Anda konsisten, ya. Anda konsisten daripada si Aldi. Makanya ketika Abang sudah mengakui bahwa Allah itu iblis, iblis itu Allah, ya udah selesai. Gitu. Makanya sekarang ketika Abang sudah mengakuin itu, ya, saya hanya mengatakan, itulah Abang Cian bedanya Tuhanmu dengan Tuhan saya. Kalau Tuhan saya, Bang, dia berdiri satu, dia dalam sifat kebaikan, tidak ada keburukan. Itulah beda Tuhan saya dengan Tuhan. Itu aja Bang poinnya sekarang. Jadi nggak perlu lagi kita berdebat, nggak perlu lagi kita diskusi. Tinggal ya saya hormati. Ya kalau kamu memang sudah mengaku yang kamu sembah itu adalah Allah itu iblis, iblis itu Allah, itu hak Anda. Udah selesai. Ah ya tadi yang jadi masalah sama si Aldi, dia pelin pelan. Nggak konsisten dia. Itu. Sama kamu. Yang mengutus dan diutus itu sama gak? Sekarang begini. Yesus diutus oleh Bapak. Apakah Bapak itu Yesus? Kita berangkat dulu yang tadi. Kalau memang mengadu seperti itu Bang Raja Debat. Jangan kita kacir, jangan kita loncat sini, loncat sana. Iya. Enggak masalah perbandingan Bang. Perbandingan ini keyakinan masalahnya Bang. yang coba Bapak, coba Aldi pahami. Kami menjadikan pembesar-pembesar yang jahat. Yang menjadikan pembesar-pembesar yang jahat siapa? Abang siapa? Dengan saya? Iya, si Aldi mana sih? Iya saya. Kami menjadikan pembesar itu yang jahat. Tolong yang lain miot ya. Ini Islam sama Islam ya. Tolong miot yang lain, jangan dicampur. Ini Islam sama Islam. Saya tanggung jawab di sini. Yang jadi pembesar-pembesar artinya di dalam Al-Quran itu Bang Cian, itulah utusan yang namanya iblis. Itu yang dikatakan di sini. Cuman tidak dijelaskan secara dengan namanya. Cuman di sini ada kata kami, namanya tak disebutkan. Cuman pembesar-pembesar, artinya pembesar itu merujuk kepada iblis itu, gitu loh. Jangan dulu. Kami menjadikan pembesar-pembesar itu jahat. Iya, itu setan. Dan malah ada Itu iblis. Ya, yang menjadikan pembesar-pembesar itu jahat. Budaya siapa? Iblis. Ini sudah jelas loh di sini. Cuman tadi jelaskan di sini, cuma dikatakan pembesar-pembesar, tidak disebut nama iblisnya, itu loh. Supaya paham. Ayo,
Paham kan? Pahami dulu Kak Ismaria melakukan tugas. Enggak, Kak, Anda sepakat atau tidak? Dengar dulu. Ini Aduh. kami menjadi, jika engkau melihat aku mengutus setan-setan untuk menjadikan manusia, untuk mendorong manusia berbuat maksiat. Nah, yang mengutus siapa coba? Pengutus itu Allah. Jadi berarti dia bagian dari iblis gitu. Memang iya, bagian. Kan saya sudah katakan dari awal. Lah kan saya sudah dari awal Bang bilang begitu. Jadi menurut kamu Allah itu bagian dari iblis. Bagian dari iblis. Ini makanya saya katakan dari awal kan. Cuman kan tidak terima. Apa lagi? Jadi, halo. Wah, udah selesai. Terus apalagi yang dibahas udah selesai. Saya sudah bilang dari awal Bang, iblis itu bagian dari Allah itu sendiri. Sudah dari awal saya bilang gitu, karena di situ ada kata jamak kami. Masalahnya andai kan kata aku di situ mutlak dari Allah, tapi karena ada kata kami di situ ada kata jamak, berarti ada campur tangannya dengan Allah. Bosul fantasan gini. Itu maksudnya. Fantasan di Quran surah An'am 39, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, ternyata dia bagian dari iblis. Kamu begitu ya? An'am 39. Sudah selesai kalau mau Begini pertanyaan. Bang Cian, pertanyaannya gini sama si Aldi. Oke, jadi begini, perhatikan Pak Cian ya, dia pasti ingkar nanti, perhatikan. Ketika si Aldi sudah menyimpulkan bahwa iblis bagian daripada Allah, Aldi, kamu setuju nggak berarti iblis itu Allah, Allah itu iblis, setuju apa enggak? Maksud kamu ini apa sih diulang-ulang lagi? Kan nggak konsisten dia Pak Cian. Bang, saya tanya sama kamu balik ya. Oke, silakan. Yesus itu diutus. Gimana? Yesus itu sebentar. Yesus itu diutus oleh Bapak. Apakah Bapak itu Yesus? Bagian dari Allah. Lah iya. Iya, tapi nggak sumber kejahatan kan? Iblis. Ya beda toh. Anda salah penafsiran Bang Aldi. Anda salah penafsiran. Ya enggak lah, beda lah Aldi. Kamu Aldi, gimana sih? perhatikan. Aldi, saya tanya kamu, iblis itu ciptaan enggak? Ayo. Bagian daripada Allah itu sendiri. Enggak, yang saya tanya Aldi, iblis itu ciptaan apa enggak? Allah menciptakan dirinya menjadi iblis memang. Aldi, kalau yang saya tanya tolong dijawab. Iblis itu ciptaan apa tidak? Iya. Ciptaan apa tidak? Iya. Ciptaan toh? Ya. Allah itu ciptaan apa tidak? Allah itu menciptakan, makanya bedakan. Beda kan? Nah, perhatikan, Lah beda iya. kan? Nah, sekarang kita Lah masuk iya, ke ranah kan saya Kristen. bedakan. Sebentar. Iya, kan Sekarang saya kita bedakan, masuk ke kan? ranah Kristen yang kamu tanya tadi, bahwa firman Allah Bukan ciptaan. bukan ciptaan. Bukan ciptaan Aldi. Iya, kata manusia ciptaan, tapi ciptaan kata Tuhan itu berbeda. Jangan samakan ciptaan Ya manusia kamu, dengan ya kamu ciptaan tadi bilang Tuhan. setan kok, kamu bilang sama. Kalau setan itu kan ciptaan. Iya, kalau menurut manusia. Terus menurut siapa kan menurut hewan? Kalau menurut Tuhan tidak bukan diciptakan. Gimana dalilnya kalau misalkan iblis itu bukan ciptaan di Quran? Itu kata-kata kami itu. Gimana sih? Kata-kata kami itu kan kata jamak di situ. Ya ampun balik lagi. Perhatikan Di ya. situ dalilnya itu. Aldi, perhatikan ya. Kita bicara kejamakan ya, perhatikan. Kejamakan, matikan dulu, kau bisa dengar. Matikan dulu ya, perhatikan. Kejamakan yang kau bawa dari keislaman ya, bahwa Allah, iblis, malaikat. Sementara Allah sang pencipta, iblis, malaikat adalah ciptaan. Kau campur aduk. Oke, itu porsinya Islam. Sekarang saya bawa ke porsinya Kristen. Oke, kejamakan daripada Allah kami adalah Bapa, Firman, Roh Kudus. Ya, Firman, Roh Kudus Bapa bukan ciptaan kawan. Dia tetap porsinya itu nggak berubah dari sang pencipta, sang kuasa. Itu bedanya. Sementara kau tadi mencampur adukan ciptaan ke ranah pencipta. Makanya amburadul ketuhananmu. Yang dikatakan ciptaan itu perkataan manusia, Bang. Itu cerita selesai sudah. Nggak Ini konsisten ini. Jadi begitu Bang Daniel, perhatikan ya. Itulah enaknya Bang Daniel kalau menggunakan cara-cara majnun ya gitu. Enak dia. Benar, ya jadi turunkan Bang. Jadi dia nggak kena beban dia. Kenapa? Yang dilakukan tuh ya cara-cara gila. Jadi nggak terbeban sedikit pun. Bentar lagi A, bentar lagi berubah jadi B, bentar lagi jadi A, ya begitu terus. Nah itu yang saya bilang kekonsistenannya kita kejar nggak dapat gitu loh. Pecinta ini Muslim kah Kristen? Agan. Halo Bang pecinta. Ya. Islam Kristen Bang? Tidak agama. Hah? Saya tidak agama, pagan. Tuhannya siapa? Hah? Tuhannya siapa? Saya pengamal ilmu hitam. Oh. Terus tunjukin cobalah. KTP Bang, coba KTP Coba gitu. KTP-mu apa Bang KTP-mu?
Tidak ada tulisan apa-apa. Oh, ya udah mati aja lah kau bang. Mati gak ada yang ngubur. Saya mau tanya. Tanyain Bang Ali, tanyain boleh bang, boleh makan babi nggak bang gitu. Makan Ah. babi, kamu makan Abang Langsung kita makan babi. marah-marah. Nggak Ngamuk makan dia, babi Kak. dia mengamuk dia. lu mati dah semua. Tabak Bang kau pecinta, Gua Bang perlu pecinta. hitam, lu tahu kah? Coba Bang pecinta kan abang bilang kan abang gak Islam. Abang makan babi nggak bang? Panas-panas gua punya hati. Bang, abang makan babi nggak bang? Ngamuk. Bagus kalian yang pergi mati. Aku tanya abang makan babi nggak bang? Makan itu saya punya tahu lah, makan kan tidak. Loh, berarti kamu itu nggak, berarti kamu beragama. Tanyanya gini Bang Ali, kau sama BABI tundukan mana gitu? Islaman mana? Tolol. Tolol, santet kamu. Alah, nampak kali kau Islam suka santet. Kamu makan Santet-santet, santet-santet tuh takut sama babi. Kami makan babi hilang tuh santet. Nama darahnya takut kan? Weh, kalau dia Kamu makan babi ya? aja kayak babi lu. Kamu makan babi ya? Gini loh, pecinta. Kamu makan babi ya? Babi. Pecinta, dengar dulu pecinta. Dulu ya ada orang bilang gini sama aku. Raja debat ku santet kau ya katanya. Seminggu lagi mati dia. Makan salte. Singkong. Makan singkong. Dasar miskin. Miskin. Dari mana kau tahu kami miskin? Bang, bang, ini kurang ajar nih nyandir Nabi lo. Nabi itu baju seragam, baju perangnya aja tuh dititipin semua orang Yahudi belum ditebus loh. Iya, Kamu menghina. nyandir Nabi terus, menghina Nabi mulu kerjamu. Saya pun makan babi juga. Kau makan babi. Tapi kau Jadi kalau jangan-jangan. kamu tidak minta santet, kamu jawab pertanyaan saya. Oke, begini bang. Biasanya ya, kalau orang makan babi itu cerdas. Tapi takutnya kau makan tai babinya itu masalahnya. Jadi apa gitu? Kalau kamu makan Takutnya, babi, takutnya dia salah makan, bang. Dikiranya babi, taunya tainya. kalau kamu makan tai babi, sudah. Ada. Senyora. Udah lah bang, abang udah stres bang. Makan tai babi dulu sana. Saya santet kamu. Udah makan tai babi sana bang. Tujuannya apa kita nggak tahu. Kali lah orang. Oke bang Ultra ini Islam Kristen. Halo bang Ultra. Halo. Lah nggak mau ngomong dia. Apa perbedaannya Ale? Salam. Salam bang Rudi. Apa perbedaan mualaf sama mukalaf? Kalau mualaf itu masih pengajuan. Kalau sudah mukalaf itu jadi tanggungan. Oh begitu ya. Iya. Jadi tingkat tertinggi mualaf itu jadi mukallaf bang. Dia nggak akan pernah jadi Islam, tapi disebut mukallaf. Oh dia nggak jadi Islam tadi disebut mukalaf. Mukallaf. Jadi tanggungan dia, dapat donasi. Enak dong, lebih bagus dari mukalaf daripada mualaf. Loh iya, enggak dia kan mualaf dulu nih, ya kan? Mualaf itu artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, disebutlah dia mualaf. Nah, lalu selanjutnya dia akan menjadi mukallaf. Karena apa? Dia sudah jadi tanggungan. Kalau syahadatnya itu diganti dengan Isa, nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa bang, nanti dia jadi kafir. Ya kan yang hidup kan Nabi Isa, bukan Nabi Engok. Ya harusnya sih harus bisa kan harusnya. Tapi mereka ini iya, tapi mereka kan udah nggak ngikutin Quran lagi bang. Mereka mengikutin kata ulama. Iya harusnya kan kalimat syahadatnya itu kan Nabi Isa disebut namanya. Kenapa jadi yang udah metong kan? Iya, karena mereka metong-metong bang. Langsung ada yang komen di bawah kepanasan bang. Halo, salam. Salam bang Petarung. Ya, salam. Ya, Bang Raja. Ya. Apa namanya? Kalau Muhammad itu syahadat tidak? Enggak syahadat lah. Kalau dia syahadat nanti gimana itu? Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan lah. Dia ngomong Muhammad yang mana? Enggak bisa dia bang. Iyalah nanti dia jadi ngomong lagi. Muhammad kan sebelum punya agama kan dia kafir. Terus dia ke Islam harusnya syahadat. Ya karena dia kan bang waktu
Karena kan waktu kecil dia kan hatinya kan sudah dikeluarkan, dioperasi sama malaikat, dicuci pakai air jam-jam. Iya, jadi dia otomatis dia, Bang. Berarti Allah syahadat dong. Nah, kalau Allah ada syahadatnya, ada di Al-Quran itu. Saya lupa ada ayatnya itu. Ya, sementara kan Allah sama Jibril kan berdoa kan? Iya. Sama di Muhammad kan? Benar, berdoa buat Muhammad. Terus jin-jin yang Islam itu syahadat juga? Syahadat lah, Bang. Loh, jin bisa bersyahadat ya? Berarti Bisa. Tapi itu aku bersaksi, misalnya begini, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah, berarti pada saat itu mereka ada di tempat kejadian atau di mana, Bang? Artinya? Ya, mereka belum lahir, Bang. Aku bersaksi, kalau di pengadilan kan saksi itu kan orang yang terlibat di TKP begitu. Iya, harus melihat kan? Harus melihat kejadian tersebut. Itu. Bu Yanti monitor. Bu Yanti Iya juga ya. Bu Yanti. Artinya itu kan harus ada saksi kan? Bu Yanti Islam atau Kristen? Oh, aku Kristen aku. Oh, Kristen, kirain Islam. Ada yang mau disampaikan, Bu? Nggak ada. 5 aja. Yo, yang Islam naik. Jadi bingung kan? Berarti kalau bersaksi berarti otomatis saksi gitu ya. Iya dong. Tapi kalau ditanya saksinya mereka nggak tahu siapa saksinya. Enggak Di, lah. di pengadilan itu kan yang menguatkan korban itu kan saksi. Saksi bersaksi untuk menguatkan si korban. Terus kalau yang bersaksi dusta berarti kan nggak bisa. Harusnya saksi orang yang terlibat di TKP. Iya, jadi sebenarnya sama ya. Yang mereka sembah juga bersaksi. Ya, di mana Allah itu bersyahadat sebagai dia bersaksi? Ini di Ali Imran 18. Ya. Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, coba bersaksi dia kan? Dia bersaksi juga dia, Bang. Berarti masih ada Tuhan di dari dia. Menghujat. Halo. Gimana, Bang? 50.000 Ya. per hari ya? Apanya, Bang? 50.000 per hari menghujat. Enggak lah, dia kan kota amal kan aman, Bang. Ngapain? Kali lawaten-lawaten ini yang miskin. Di mana saya itu- coba sebentar ya. Coba Bang Dayan. Coba Bang Bang Dayan. 50.000 Oke, dibayar satu hari. Kata anak Coba batak Bang kalian Dayan. menghujat dibayar. Bang Dayan, coba Kata aku anak tanya. batak kalian dibayar Bang menghujat. Dayan, aku tanya kamu di mana aku menghujatnya, silakan. Tapi nanti kalau masuk penjara nggak ada yang ngurus kalian. Loh iyalah Bang, ini Batak. kan kalian kan hanya menggunakan mayoritas toh. Makanya negara Ya, ini kalian susah kan maju, Bang. dibayar ini. Nanti Selama kalau kalian mereka tidak kalian ada di dalam negeri busuk ini, dengarkan dulu. penjara. Dengarkan dulu, bapak kau yang busuk di penjara, dengarkanlah saya dulu ya. Busuk nanti kalau Selama kita kalian anak batak. bapak kau yang Emosi busuk di penjara, sekarang bapak ini kau yang busuk di penjara, ya dengarkan ya. 40.000 Selama per kalian hari. tidak adil, maka negara ini susah maju. Pertama, Tuhan yang yang kedua, menghujat. kalian itu sampah kawan. Tahu nggak saya katakan kalian itu Penjara, sampah, kan ya? Kalian itu sampah. Istri Kenapa kau saya katakan nangis. kamu itu sampah? Kau diam dulu dong. Tuhan saja Ya. masih pelajar. Alah, kau diam dulu Bukan dong. gitu. Kau itu manusia atau binatang sih? Kerja kau. Kerja kau yang menghujat, Allah kau yang penghujat. Saya bisa buktikan itu. Berani kau kerja diskusi? kamu, Kau berani sama saya diskusi? Kau bisa diskusi dengan saya? Ayo, saya buktikan Allahmu penghujat. Berani nggak? Udah kau turun, dengarkan hujatan saya di bawah. Oke? Nah, Dengarkan hujatan saya di bawah. Oke? Kalau kau ada ilmu, mari kita diskusi. Saya bisa buktikan Allah kau penghujat. Itu loh. Terus kau bilang bangga, nanti kalian tuh busuk di penjara. Jangan bangga kau kawan. Bersyukur kau kami nggak melawan kalian. Kalau kami melawan kalian, selesai kalian. Ya? Karena kami tidak mau menggubris kebodohan kalian, maka negara ini aman. Coba kalau kami menggubris permainan kalian tuh, ya? Kalian persekusi kami, terus langsung ada pembalasan. Selesai negara ini, kocar kacir. Jadi karena kami orang-orang cerdas, maka kami tidak mau menanggapi kebodohan kalian. Ya, karena nggak mau menanggapi kebodohan kalian. Kenapa? Sudah nyata-nyata kalianlah penghujat itu, tapi kalian menuduh orang menghujat. Sudah nyata-nyata kalian mengganggu agama orang, tapi kalian menuduh orang mengganggu agamamu. Makanya bagi kami kalian itu adalah orang-orang majnun, sesuai dengan Al-Hijr ayat 6. Kami anggap kalian itu orang-orang gila. Ya, coba kau datang ke komal saya mengatakan kami menghujat. Giliran saya tanya, coba apa yang kami hujat, Bang? Langsung kau nggak bisa respon pertanyaan saya. Karena apa? Kau itu botol. Ya, orang-orang botol seperti kau ini memang perlu disadarkan biar negara ini cepat maju. Gian orang-orang ini kenapa? Bang Hale, aku bingung ya sama orang ini ya. Kan mayoritas ya. Kenapa takut sama seorang haleluya gitu loh sendiri loh. Heran aku sama kalian nih. Iya. Naik dong ke atas, adu ilmu. Jangan adu muncung doang. Itu loh. Ada otak yang adu, bikin malu.
takut dia Iya. disalibin. Tahu nggak kuburan aja dihancurkan sama dia karena ada salib, kan lucu. Kita ya, mereka yang sudah mati aja dipersekusi. Lucu. Si Islam. Jadi seperti tadi ya, kemungkinan dia nggak pernah baca Al-Quran. Ketika saya katakan Allah kau pernah bersahadat, kau baca di Ali Imran 18, ada datanya kok. Tetapi setiap data yang kita tunjukkan sama kalian anggap apa? Hujatan. Maka saya anggap kalian itu orang orgil. Makanya kalian nggak ditangkap karena kalian itu udah dianggap orgil. Nah, itu loh. Naik kesurupan. Iyalah pula, di lubang hidungmu pun kau biarkan setan nginap. Itu tadi dia lagi curhat Bang Ali. Memang orang itu ya waktu demo di Monas tuh, waktu untuk Ahok itu tuh ya, dibayar 50.000 sehari tuh. Sama dikasih nasbung. Serius. Aku kan tinggal dulu dekat situ Bang, dekat Monas daerah Kuitang tuh. Orang kalau Jakarta pasti tahu tuh. Dibayar segitu 50.000. Mereka sedang curhat diri mereka itu. Yang kalau ada Habib gitu kan untuk dukung-dukung demo tuh. 50.000 dibayar tuh umat tuh. Benar. Iya. Kalau nggak paling murah 20 lah dikasih makan itu. Jadi kebetulan kamu bilang tadi Ali, mereka tidur dengan setan. Bukan mereka tidur, lubang hidungnya itu tempat tidur setan. Lubang hidup. Ini penghujat baru naik Bang Ali, ini penghujat baru naik ini cewek yang penghujat. Ini yang baru naik ini penghujat ini. Apa Halo? sih? Berarti Ingat ya? Pasti nggak ingat ya? Oh ini Putri yang sudah jalan Ingat ya? terang ini, ingatlah. Pak. Apa kabar Bang Ali? Ya ampun. Puji Tuhan, baik. Aku kira tadi nyamar kan, aku lihat oh Putri. Kopet itu bilang pemujat itu kata. Kalau Dayan tahu nih, Dayan, kau dengar dulu ya Dayan ya. No Putri murtad dari perdebatan Dayan. Dayan, jangan panas kau itu. Jangan nangis dulu bentar loh, pelan-pelan loh. hidungmu ada Tuhan tidur. Iya satu-satu bentar. Kau bisa ngomong gantian nggak? Bisa gantian? Hidungmu ada Tuhan tidur. Dayan, kau tuh jangan permalukan Indonesia. Aduh, sama perempuan aja nggak sopan loh. Iya bentar nanti gantian kami jawab. Gantian. Dia Bang turunkan. Mana ada Iya, bisa? Hidung kau ada Tuhan. Begitu kan Islam. Dayan, kau 27 di lubang hidung kau ada Tuhan. Inilah korban karena nggak pernah makan babi ya begini nih jadi kesurupan. Coba aku makan babi. Aduh. Coba aku makan babi pasti nggak kayak Di gini. lubang hidung kau ada Tuhan. Saya suruh di bawah dulu lah. Tenangkan dulu Jinmo di bawah. Tenangkan dulu Jinmo. Itu tuh. Ini bentar ya teman-teman sabar. Ini ya teman-teman biar kalian tahu. Jadi kalau kalian tahu si Putri ini dulu salah satu hasil dari perdebatan di room ini. Ya salah satu buah-buah ya buah-buah pelayanan kami lah di sini ya. Jadi kurasa ya kalau tahu orang-orang lama sih mungkin janganlah nanti kesurupan lagi nanti Put. Ada yang panas nanti. Ya nggak bakal ada yang panas nanti. Iya. Aku udah bisa bilang sekarang salam alaikum. Ya. Maka ketika kita tanya, apalah hidayah yang kau dapat dari Allah atau dari Al-Quran? Jawaban mereka sangat unik, Pak. Buka Injil Markus katanya. Dia larinya ke Injil. Coba, padahal kita kan lagi bertanya nih, hidayah apa yang dia dapat dari Islam? Kan harusnya dari Islam dong, sebagai jawaban. Gitu loh. Tetapi ketika kita tanya, hidayah apa yang kau dapat dari Islam atau dari Allah? Buka Injil Markus, buka Yohanes. Lah apa hubungannya kemualapan dia? Nah disitulah terjebaknya lagi-lagi mereka bahwa memang sangat kuat iman itu hanya iman buta, gitu loh. Jadi kebodohan itu yang menimbulkan jadi kebodohan dan ketidakmengertian. Yes. Makanya selama ini kan ketika mereka kita ketahui lah ya, bahwa kan mereka selama ini kan banyak kali itu menghafal, ya kan. Nah di zaman era teknologi sekarang, bahwa kan Al-Quran itu kan sudah diterjemahkan. Nah maka ketika kita tunjukkan yang makna daripada ayat yang mereka hafal itu, mereka kaget dan cenderung tidak percaya. Gitu. Bahkan mereka sampai kadang ngomong begini, oh itu editanmu itu, karanganmu itu. Coba, karena memang selama ini mereka hanya menghafal. Mereka nggak mengerti apa sih yang mereka hafalkan itu. Iya. Dan yang menjadi sesuatu hal yang buat kita sulit menerima kebenaran itu, ya ketika katakanlah kita Kristen itu ya, kita berakar dan membenarkan juga Taurat ya, kemudian Injil itu tidak saling berbenturan gitu, saling mendukung gitu. Nah ketika juga ada pernyataan bahwa yang sebelum-sebelum juga sudah dibenarkan, tapi kenapa tidak berusaha meneliti apa yang sudah dibenarkan terlebih dahulu? Itu yang menjadi salah satu membuat kita juga susah gitu untuk maju ya. Susah kita menerima, susah kita untuk mendapatkan kebenaran itu. Iya.
Jadi hitungan rasionalnya kita dapat kesimpulannya jadi begini Pak, mereka tidak memikirkan kualitas tapi identitas gitu. Nah harusnya kan kalau orang yang cerdas itu, ini hal dasar saja sebagai, katakanlah sebagai pengisian administrasi. Sebenarnya keimanan mereka sudah gagal. Contoh, kita kasih analogi seperti barang lah. Kalau barang itu nggak berkualitas pasti murah toh. Nah kalau barang itu berkualitas, dia pasti mahal. Artinya ketika menjadi Islam hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung sah, boleh dong kita memiliki kesimpulan berarti begitu murah. Nah sedangkan di kekristenan, ketika dia sudah menerima Yesus, kita memberi pengajaran dulu kepada mereka. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Baru kita sahkan dia dalam pembaptisan itu. Ini yang saya bilang tadi, dari administrasi awalnya saja pun sudah nampak sebenarnya yang benar itu gimana. Makanya ketika ada orang ya dari kalangan mereka mengatakan, oh mualaf itu cerdas, kalau saya aminkan saja dalam hal kecerdasan dia mampu menipu orang yang di sana. Contoh, makanya mereka gampang saja dijadikan ustaz. Ketika mereka gencar menghujat, udah mantap nih. Lalu mereka sebut cerdas dia, ini mualaf cerdas, padahal kan dia apa menghujat. Gitu Bang Ale, percaya pula mereka itu kuliah di luar kapal, sekolah di luar negeri, padahal di Bogor sana. Di Bogor sana itu. Ngeri kan? Dia jelas. Salah satu Ustadz Yahya Waloni itu kan, coba langsung Kok bisa gampang percaya gitu loh? Jadi itu sebenarnya ya salah satu juga kadang kalau kita tarik kepada pemerintahan atau negara ya. Makanya ini adalah hal yang sangat sebenarnya bukan lagi rahasia ini sudah jadi rahasia umum ya. Kenapa sih sulit sih negara kita maju? Ini sebenarnya kan sebab musabab ini kan mulai dari religi pun sudah menonjolkan sebagai alat yang menggugurkan kemajuan itu. Kenapa kita katakan demikian? Karena hoak-hoak itu gampang sekali mereka telan. Nah jadi kalau orang sudah gampang sekali memakan hasutan, makan hoak gitu, ya itu sudah pasti menjadi pion, mainan orang. Iya betul. Itulah yang terjadi. Makanya kita lihat ya, kita kembali nih kepada hukum misalnya. Kalau kita lihat dari hukum ya, karena bicara religi, hukum itu pun tidak lagi murni. Coba. Inilah yang selalu menghambat itu. Artinya ketika hukum itu diterapkan tidak lagi adil, maka sudah melanggar Pancasila sila kelima kan. Jadi bagaimana bisa Indonesia bisa maju? Coba kalau memang Indonesia itu pengen maju, artinya umat itu pun jangan dia dibekukan dalam hal kecerdasan, artinya bertanya jangan dilarang. Tetapi apa yang terjadi? Selama saya pelajari tentang keislaman ya, kita dapat poin-poinnya begini Pak. Mereka cenderung berkata begini, oh bang, kami isi Al-Quran bang, nggak bisa kami tafsir sembarangan. Saya ini awam, harus tanya ustaz, harus tanya ulama. Padahal yang mengatakan itu Pak, jenggotnya udah putih, bukan lagi anak muda. Artinya, berarti kan selama ini isi kepala mereka itu masih bersegel, belum terbuka. Itu kan sangat ngeri doktrin seperti itu. Artinya kecerdasan dia itu nggak ada gunanya, nggak bisa dia fungsikan. Kenapa? Telah ditentukan oleh otak orang lain. Mengerikan itu. Terlepas daripada itu, secara personal masyarakat Indonesia diminta untuk menggali sebuah kebenaran, mencari fakta sebuah kebenaran dan unsur-unsur pendukung terhadap sebuah kebenaran. Niat ini minim gitu di masyarakat Indonesia itu. Saya sendiri sebagai orang Kristen, saya juga belajar gitu kitab-kitab daripada agama lain gitu, untuk menambah wawasan saya. Dalam hal itu saya banyak menemukan kebenaran-kebenaran itu yang memperkuat fondasi keimanan saya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita semakin banyak belajar, kita akan semakin mendapatkan banyak pemahaman gitu ya. Bahwa dalam beragama ini kita tidak harus mutlak-mutlak mendengarkan apa kata pimpinan agama kita, apa kata penceramah agama kita. Bahwa setiap orang sebenarnya ya, untuk menemukan sebuah kebenaran itu adalah baik ya, mengisi diri sendiri, belajar juga. Sama seperti saya belajar lintas agama ya. Hal-hal seperti ini yang sangat minim ya di masyarakat. Bahkan untuk kita masyarakat Kristen sendiri pun, saya pikir tidak hal-hal untuk mengisi fondasi pemahaman keimanan kita ini tidak sesuatu yang masih rendah saya pikir. Ini kita perlu berbenah dalam hal itu sih. Dan saya mengkiri bahwa ketika kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang lain, kerap kali juga kita jadinya babak belur ya. Bentar ya Pak, saya panggil dulu nih Hus, ini ngopi pulang ya. Hus. Kalau pemikiran gue ya, lanjut. Kalau Islam di Konoha ini, kalau mereka belajar kitab, mereka pasti mereka murtad. Semakin mereka mendalami kitab, mereka murtad. Di samping mereka berani ya menggunakan atau membuka segel isi kepala mereka, lalu didampingi dengan kejujuran, ya pasti mereka murtad. Contoh ya, kita kutip ini ayat ya. Coba, kalaupun nanti ada Islam yang coba mau meluruskan, silakan naik. Kita bacakan saja. Contoh seperti ini Pak. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar. Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, yang di
Konoha ataupun di luar Konoha atau di luar negeri. Saya ucapkan semoga kalian sehat selalu, diberikan kesehatan baik rohani maupun jasmani, dan juga semoga dimudahkan dalam rezekinya, panjang umur, amin. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Itulah tadi tayangan video yang telah disampaikan. Semoga daripada video tayangan tersebut memberikan manfaat, menjadi berkat untuk kita semua, menambah wawasan juga pencerahan. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu di subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Amin. Selamat menyaksikan.